Selamat datang kembali di sesi pendalaman kita. Hari ini kita mau menyelami lebih dalam materi yang Anda bagikan soal apa sih artinya jadi murid Yesus. Fokusnya kan di komitmen penuh ya. Terus ada penyangkalan diri, memikul salib, dan ini nih yang menarik banget. Kenapa Yesus milihnya nelayan? Orang biasa gitu, bukan ahli Taurat. Jadi misi kita sekarang adalah coba nangkep inti panggilannya. Mari kita mulai aja. Iya, betul. Tema sentral dari catatan Anda itu memang soal kemuridan ya. Ini bukan sekedar katakanlah label, tapi lebih ke sebuah perjalanan. Perjalanan transformasi yang cukup mendalam. Ini soal gimana mengikuti teladan Yesus itu benar-benar membentuk ulang hidup kita sehari-hari. Jauh lebih dari sekedar tahu tentang dia secara teori. Oke, jadi gimana materi Anda mendefinisikan kemuridan ini? Ada penekanan soal komitmen total ya, kayak meneladani hidupnya, terus menyangkal kepentingan diri, memikul salib, dan taat ajarannya. Gitu kan? Betul. Tujuannya? Seperti yang Anda kutip juga dari Matius 10 itu, supaya kita jadi serupa sama guru kita, membawa nilai kerajaan Allah dalam tindakan nyata. Jadi ini soal pembentukan karakter ya, dan juga pelayanan yang dasarnya kasih. Ya, fondasinya memang ketaatan dan komitmen. Tapi materi Anda juga menggarisbawahi ini bukan kepatuhan yang kaku atau mekanis gitu ya, tapi lebih ke kesediaan hati, mau terus belajar, mau dibentuk, mau diubah olehnya. Ini proses meniru karakter Kristus, kasihnya, kerendahan hatinya, pelayanannya, itu kan inti Injilnya. Nah, terus Yesus sendiri, ini menurut Markus 8 yang Anda sertakan juga, dia menetapkan syarat yang, gak ringan ya. Ada 3 poin utama nih yang diangkat. Pertama, menyangkal diri. Ini digambarkan sebagai melepaskan ego kita, agenda pribadi kita, demi ikut kehendak Tuhan. Betul. Terus yang kedua, memikul salib. Ini menarik nih, karena sumber Anda menekankan ini sebagai komitmen harian. Bukan cuma kejadian sekali aja, tapi kesiapan terus-menerus. Siap hadapi tantangan, penderitaan, bahkan pengorbanan karena iman kita. Setiap hari. Setiap hari ya, bukan cuma pas lagi susah aja. Iya. Dan yang ketiga, tentu saja mengikuti Yesus. Ini artinya secara aktif menerapkan ajaran dan firman-Nya dalam semua aspek hidup kita. Konsisten. Oke. Nah ini nih yang membawa kita ke pertanyaan yang menurut saya paling provokatif ya dalam materi Anda. Kenapa nelayan? Catatan Anda kan melukiskan mereka sebagai orang biasa banget. Mungkin nggak sekolah tinggi, sibuk kerja fisik yang berat. Kenapa bukan figur yang lebih katakanlah berkualifikasi? Jawaban yang disajikan di sumber-sumber itu memang cukup radikal ya. Yesus itu tampaknya nggak memprioritaskan CV atau status sosial gitu. Yang dia cari, ini kuncinya, adalah ketersediaan. Para nelayan ini justru dalam kesederhanaan mereka punya kualitas yang esensial. Mereka punya kesabaran, kan biasa nunggu ikan. Punya ketekunan, nggak gampang nyerah walau semalaman nggak dapat apa-apa. Terus kemampuan adaptasi, menghadapi laut kan nggak bisa ditebak. Kadang tenang, kadang badai. Dan yang paling penting, seperti ditekankan di bacaan Anda, mereka nunjukin kapasitas buat denger dan langsung respons panggilan itu. Bahkan saat itu, artinya ninggalin kerjaan mereka, jala, perahu, zona nyaman mereka, saat itu juga. Mereka mau. Itu intinya ya. Tepat sekali, panggilan itu datang bukan karena mereka udah sempurna atau paling mampu. Panggilan itu terjadi karena ada kemauan. Mau naruh apa yang lagi dipegang, mau melangkah dalam ketidakpastian, percaya sama yang manggil. Dan ini mengubah total arah hidup mereka. Dari penjala ikan jadi penjala manusia. Transformasi tujuan hidup benar-benar berubah. Kalau kita tarik benang merahnya nih, ini menyiratkan sesuatu yang kuat ya tentang gimana panggilan Tuhan itu bekerja. Setidaknya menurut materi ini. Seringkali bukan datang pas kita ngerasa paling siap atau paling bisa gitu ya. Justru sebaliknya mungkin, panggilan itu seringkali nemuin kita di tengah kesibukan kita, di tengah keterbatasan kita. Nah, ini jadi refleksi penting buat Anda yang mendengar. Apakah Anda lagi nunda respons terhadap panggilan Tuhan karena nunggu momen yang pas? Nunggu punya keahlian sempurna dulu? Atau nunggu rencana yang matang? Pesan dari sumber-sumber ini kan jelas banget. Kesiapan hati, ketersediaan buat taat, itu yang utama buat Yesus, bukan kesempurnaan kita. Kayak para nelayan itu, Anda nggak perlu merasa udah jadi atau harus punya segalanya dulu. Yang dibutuhin cuma kesediaan bilang ya dan ikut.
Karena pada akhirnya, panggilan itu sendiri yang akan memperlengkapi dan mentransformasi kita. Bukan kita siap dulu baru dipanggil. Jadi, apa ya intisarinya buat Anda? Menjadi murid berdasarkan materi ini adalah sebuah komitmen transformatif. Menyangkal diri, memikul salib tiap hari, meneladani kasih Yesus. Dan ini kuncinya, punya hati yang tersedia. Kayak para nelayan itu, siap merespon, nggak peduli kita ngerasa cukup mampu atau enggak. Ini mungkin jadi pertanyaan personal buat Anda. Apa sih jala atau perahu dalam hidup Anda sekarang? Mungkin kenyamanan, kebiasaan, ambisi pribadi, atau bahkan ketakutan. Apa yang sekiranya perlu Anda letakkan supaya bisa lebih fokus ikut panggilannya? Dan ya, sebagai pemikiran penutup untuk Anda bawa pulang dan renungkan, kalau memang ketersediaan itu lebih utama daripada kemampuan atau kesempurnaan di mata Yesus, di area mana dalam hidup Anda saat ini, Dia mungkin cuma minta kesediaan Anda aja untuk melangkah. Gak peduli gimana Anda menilai diri sendiri soal kesiapan. Coba renungkan hal itu.